ketika hati sudah mati. Mas, tolong dong gantiin lampu di kamar, sudah 1 minggu mati. Katamu dari kemarin iya, tapi sampai sekarang belum kamu ganti juga. Aku sudah beliin lampunya loh mas, tinggal pasang aja. Kalau aku tidak hamil, mungkin aku akan menggantinya sendiri. Tapi aku takut mas, kalau jatuh, bisa bahaya untuk kandunganku. Sebenarnya, aku tidak ingin berbicara seperti ini kepada suamiku sendiri. Aku merasa ini tidak sopan, tidak baik dilakukan oleh seorang istri. Tapi mau bagaimana lagi, rasanya aku sudah sangat emosi. Sebab suamiku itu tidak juga mengganti lampunya. Aku sangat tidak nyaman beraktivitas di kamar dalam keadaan gelap. Apalagi di malam hari, sangat repot sekali. Iya, nanti pulang kerja aku ganti. Ngomel aja terus bisanya. Itulah jawaban suamiku. Setiap kali dimintai tolong, selalu saja beralasan dan malah marah, seperti tidak terima. Aku lalu mencium tangan suamiku itu sebelum dia berangkat kerja. Aku melepasnya dengan doa di dalam hatiku. Semoga suamiku selamat sampai tujuan dan pulang lagi dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mengantarkan suamiku, aku segera masuk ke dalam rumah. Kandunganku yang sudah berusia 7 bulan membuatku sekarang agak kesulitan beraktivitas. Aku teringat di saat masih hamil muda dulu. Aku mengalami ngidam seperti wanita hamil muda lainnya. Aku tidak bisa memasak. Aku rasanya mual mencium bau masakan. Namun demi menghemat, aku paksakan diri ini untuk memasak. Aku memakai masker sampai berlapis-lapis agar bau masakan itu tidak tercium. Aku tidak ingin menyusahkan suamiku karena aku tidak bisa memasak dan harus selalu membeli makanan di luar. Itu sangat boros. Lagian, kami juga akan punya anak. Tentulah banyak sekali biaya yang kami butuhkan. Makanya, mau semual apapun, selemas apapun tubuhku, aku tahan agar bisa menghemat pengeluaran. Aku dan suamiku tinggal di sebuah rumah KPR. Itu juga salah satu permintaanku, karena aku tidak mau tinggal bersama mertua. Sebenarnya mertuaku baik, tidak jahat juga. Namun, akan lebih nyaman jika tinggal di rumah sendiri. Bisa belajar mandiri dan mengatur semuanya dengan keinginan sendiri. Kebetulan juga, rumah kami ini dekat dengan tempat kerja suami, sehingga bisa menghemat waktu. Untuk rumah mertuaku sendiri, jaraknya sekitar 30 menit dari rumahku ini. Yang jauh adalah rumah orang tuaku. Karena berbeda kabupaten, butuh waktu 3 jam untuk aku sampai ke sana. Setelah selesai mencuci piring, aku segera beristirahat karena kurasa kakiku ini sangat pegal sekali. Ku buka ponselku. Aku berniat ingin melihat-lihat tutorial cara merawat bayi. Karena aku masih sangat muda, pengalamanku belum banyak. Usiaku yang baru 23 tahun. Membuatku masih sedikit sekali ilmu tentang mengurus bayi. Namun tiba-tiba, keseriusanku dikagetkan dengan suara ponsel yang berdering. Kulihat ponselku tidak ada yang menelpon. Jangan-jangan ponsel suamiku ketinggalan. Aku segera ke kamar, karena suaranya berada di sana. Mungkin ponselnya sedang dicas tadi, sehingga suamiku lupa membawanya. Benar saja, ponsel itu terletak di atas meja riasku. Dalam keadaan masih dicas. Aku segera mengambilnya dan melihat siapa yang menelpon. Ternyata yang menelpon adalah Pak Bambang, sesuai dengan nama yang tertera di sana. Jangan-jangan ini rekan kerja suamiku atau bosnya, gumamku dalam hati. Aku segera mengangkatnya karena aku takut itu telepon yang sangat penting. Belum sempat aku mengucapkan salam, tiba-tiba orang di ujung telepon itu sudah nyerocos terlebih dahulu. Tapi suaranya bukan suara pria, melainkan suara wanita. Sayang, kamu kok belum sampai sih? Udah nyampe mana? Aku udah nungguin dari tadi nih, capek banget. Ucap wanita itu di seberang telepon. Aku sangat terkejut. Kenapa? Namanya Bambang, tapi suaranya wanita, memanggil suamiku dengan kata sayang pula. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan wanita itu. Aku masih terdiam.
Sembari menunggu dia akan berkata apa lagi. Sayang, kamu kok diem aja sih? Jawab dong, aku udah capek nih, pegel kakiku nungguin dari tadi. Kamu lambat banget sih. Ucap lagi wanita itu dengan nada ketusnya, yang seakan-akan menunjukkan bahwa dia benar-benar kelelahan karena sudah menunggu suamiku sejak tadi. Apa ini salah sambung ya? Gumamku dalam hati. Aku rasanya masih tidak percaya. Kenapa ada wanita yang diberi nama pria? Masa iya suamiku selingkuh dan sengaja menutupi nomor telepon itu dengan nama pria? Aku menduga-duga sendiri prasangkaku. Aku masih terdiam tidak menjawab apapun. Kamu kok diam aja sih? Ya udah, aku matiin ya. Aku tunggu kamu di sini. Setelah itu, sambungan teleponnya dimatikan secara sepihak. Aku menghembuskan nafasku panjang. Apa benar tadi itu kekasih suamiku yang menunggu dijemput? Tapi masa iya suamiku tega mengkhianatiku? Kami akan segera memiliki bayi. Tapi kenapa suamiku malah seperti ini? Tidak mungkin suamiku berkhianat. Dia itu laki-laki yang baik. Sholatnya saja tidak pernah tinggal. Masa iya suamiku mampu melakukan ini padaku? Karena rasa penasaranku yang semakin besar, aku ingin mengecek HP suamiku. Tapi sayangnya, ponsel itu di password. Padahal selama ini setauku, tidak pernah ada passwordnya. Selama 1 tahun aku menikah dengannya, tidak pernah aku menemui password di HP suamiku. Tapi kenapa kali ini ada passwordnya? Setelah aku ingat-ingat lagi, sudah beberapa bulan, aku tidak meminjam HP suamiku itu. Biasanya, aku sering meminjam ponselnya untuk sekedar berbelanja online. Tapi sudah beberapa bulan ini aku tak pernah belanja online, karena suamiku melarangnya dengan alasan boros. Sedangkan di HP-ku sendiri, tidak ada aplikasi belanja online. Suamiku juga melarangnya, karena dia takut jika aku tidak bisa mengontrol diri. Sejak kapan mas HP-mu di password? Sedangkan kamu tidak memberitahu aku apa passwordnya. Apa benar dugaanku ini? Dan apa benar wanita tadi adalah selingkuhanmu? Kini aku berbicara sendiri, karena merasa kebingungan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan ponsel yang terkunci itu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tak berapa lama, terdengar suara motorku kembali ke rumah. Sepertinya dia baru teringat bahwa HP-nya ketinggalan. Assalamualaikum dek, HP mas ketinggalan ya? Teriak suamiku yang masih ada di luar. Aku lalu mencabut ponsel suamiku itu dari casnya. Segera aku bawa HP itu menuju ke suamiku. Iya mas, HP-mu ketinggalan. Ini, ucapku sembari menyodorkan HP itu kepada suami. Ada yang nelpon gak tadi? Tanya suamiku dengan ekspresi yang agak sedikit panik. Tidak, jawabku berbohong. Suamiku hanya menganggukkan kepalanya, kemudian berlalu pergi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu melajukan motornya untuk segera berangkat bekerja. Kini, doa yang aku ucapkan bukan doa keselamatan untuk suamiku, melainkan aku memohon petunjuk kepada Allah agar diberi jalan keluar dari apa yang barusan aku dengar. Semoga aku diberi petunjuk agar bisa mengungkapkan kebenaran semua ini, agar aku tidak seuzon dengan suami sendiri. Seharian itu, otakku hanya memikirkan apakah benar wanita itu salah sambung atau memang selingkuhan suamiku. Seharian aku selalu memikirkan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Setengah jam lagi suamiku akan pulang. Aku segera ke dapur, mengecek makanan masih cukup atau tidak. Ternyata hanya tinggal ikan 1 potong saja, ikan yang kusambal tadi pagi. Masih ada juga sedikit sayur, cukuplah untuk makan suamiku. Untuk makan malam, aku bisa makan dengan sambal saja sudah cukup. Kebetulan masih ada kerupuk, itu sudah sangat nikmat sekali. Ya, selama ini aku selalu seperti itu, demi menghemat pengeluaran. Aku rela hanya makan nasi dan sambal saja, kalau tidak ada hanya dengan kerupuk saja. Kalau tidak ada kerupuk, dengan nasi pun aku sudah sangat bersyukur. Aku sadar, gaji suamiku tidaklah besar. Belum lagi ditambah harus membayar cicilan motor dan juga rumah ini.
Sudah berapa pengeluarannya sebulan? Kalau harus boros-boros, aku tidak tega dengan dia yang sudah bersusah payah bekerja. Untuk mencicil motor dan rumah ini, sudah menghabiskan uang 2 juta rupiah. Belum lagi untuk makan dan membeli kebutuhan lainnya. Sedangkan gaji suamiku hanya 5 juta rupiah. Untunglah orang tua suamiku itu pensiunan, sehingga masih mendapatkan uang meskipun mereka tidak bekerja lagi. Sehingga suamiku tak harus menafkahi orang tuanya setiap bulan. Kalau ada, baru dikasih. Biasanya kami kumpulkan. Setelah beberapa bulan baru kami berikan kepada mereka. Itu pun nominalnya tidak seberapa. Suamiku hanyalah karyawan pabrik. Meskipun jabatannya sebagai mandor, tapi gajinya tidaklah sebesar itu. Aku juga tidak tahu, padahal suamiku sudah lama bekerja di sana. Harusnya sekarang gajinya sudah naik. Tapi suamiku bilang, gajinya belum naik sampai sekarang. Jadi pintar-pintarlah aku mengatur uang agar cukup untuk 1 bulan. Ini sudah jam 5 sore, tapi suamiku kok belum sampai rumah. Aku sekarang mulai khawatir. Biasanya jam segini dia sudah sampai. Aku mencoba menelponnya, tapi tidak diangkat-angkat. Apa mungkin dia sedang di jalan ya? Batinku dalam hati. Hingga tak terasa sudah hampir maghrib. Barulah terdengar suara motor suamiku memasuki halaman rumah. Aku merasa lega, tapi juga sekaligus curiga. Kenapa suamiku pulang telat? Tidak seperti biasanya. Mas, tanya aku kepada suami. Assalamualaikum, Dek. Kok kamu ada di sini? Ini kan hampir maghrib. Nggak bagus loh ibu hamil di luar rumah. Iya, Mas, aku tahu. Tapi aku panik menunggumu karena kamu tidak pernah telat biasanya. Kamu dari mana, Mas? Tanya aku pada suamiku itu. Maaf ya, tadi aku telat karena ada kerjaan tambahan. Dan aku harus menyelesaikannya hari ini juga. Jadi terpaksalah. Aku pulang hampir maghrib seperti ini. Ayo kita masuk. Ajak suamiku itu, sembari menggandeng tanganku. Aku pun hanya menganggukkan kepala, berusaha untuk mengerti kesibukan suamiku. Setelahnya, suamiku memasuki kamar. Tak lupa juga, dia seperti sedang mengecek ponselnya. Setelah itu, dia letakkan ponsel itu di atas meja riasku. Kemudian, dia keluar kamar lagi untuk mandi. Aku masih sangat penasaran dengan apa yang pagi tadi aku dengar. Aku segera masuk kamar dan melihat HP suamiku. Aku berharap ponsel itu tidak dikunci, sehingga aku bisa mencari informasi dari sana. Beruntungnya aku, ponselnya belum dikunci. Segera dengan cepat, kubuka aplikasi hijau milik suamiku. Aku mencari nama Pak Bambang. Dan benar saja ada di sana. Nama Pak Bambang menjadi urutan teratas di beranda chat itu. Segera aku buka. Dan betapa syoknya aku. Ternyata Pak Bambang itu bukan laki-laki, tapi memang seorang wanita. Dan chat yang mereka kirim sangatlah mesra. Bahkan wanita itu juga mengirimkan sebuah foto, yang sepertinya foto itu diambil beberapa saat lalu, saat mereka sedang makan berdua. Itu artinya suamiku bukan dari lembur bekerja, tapi terlambat pulang karena mengajak wanita itu makan terlebih dahulu. Ya Allah, sakitnya hatiku melihat kenyataan ini. Pahit sekali rasanya. Perih sekali aku menelan ludahku sendiri. Kenapa harus seperti ini, Mas? Ucapku lirih dengan air mata yang sudah mengalir deras. Aku segera mengekspor semua isi chat itu ke HP-ku. Untung saja prosesnya cepat sebelum suamiku selesai mandi. Nanti lewat HP-ku sendiri, aku bisa melihat chat itu lebih banyak, sehingga aku bisa tahu sejauh apa hubungan mereka. Tak berapa lama kemudian aku mendengar suamiku membuka pintu kamar mandi. Aku segera mematikan ponselnya, kuletakkan seperti semula. Kemudian aku berbaring sembari memainkan ponselku sendiri. Niatku ingin membaca semua chat yang aku ekspor tadi. Aku baca semua isi chat mereka. Benar-benar sangat menjijikkan. Karena ternyata suamiku memiliki hubungan yang sudah sangat jauh dengan wanita itu. Tidak hanya sekedar makan atau berjalan-jalan saja. Mereka sudah melampaui batas. Bahkan wanita itu tak segan mengirimkan foto tak senonoh mereka berdua ke HP suamiku.
Sudah berapa kali, Mas, kamu ke hotel bersama wanita ini? Gumamku dalam hati. Aku menangis, namun berusaha untuk menutupinya agar suamiku tidak melihat. Dek, sudah azan maghrib, ayo kita sholat. Aku yang sedari tadi serius membaca chat mereka, kini terkejut karena suamiku mengajakku beribadah. Inilah yang membuatku serasa tidak percaya. Suamiku tidak pernah tinggal sholatnya sekalipun. Tapi kenapa dia mampu melakukan hal sekeji ini? Dengan masih berusaha agar tidak terlihat bahwa aku sudah mengetahui perselingkuhannya. Aku segera berjalan untuk mengambil air wudhu. Sedangkan suamiku kini berangkat ke masjid. Kebetulan, tidak jauh dari rumah ada sebuah masjid. Karena rumah kami ini masih di awal, belum di ujung, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh dari luar. Aku segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Di sana, aku tak dapat lagi menahan air mataku. Kucurahkan semua rasa sakitku ini kepada Sang Maha Pemilik hati. Ya Allah, berilah hamba petunjuk apa yang harus hamba lakukan. Jujur hamba sangat sakit hati dengan perlakuan suami hamba. Ampunilah dosa suami hamba ya Allah. Berilah aku petunjuk jalanmu yang terbaik. Hamba tahu engkau tidak mungkin memberikan cobaan melampaui kemampuan hamba. Berilah hamba petunjuk ya Allah. Doaku sembari meneteskan air mata. Tak berapa lama kemudian, terdengar suamiku sudah pulang dari masjid. Dia masuk dan mengucapkan salam. Aku hanya menjawabnya dari dalam kamar. Aku tidak menyambutnya. Sayang, kamu sudah selesai sholatnya? Tanya suamiku. Iya, jawabku singkat. Kamu kenapa? Kok kayaknya habis nangis? Tanya suamiku. Karena dia tahu perbedaanku yang sedang menangis atau tidak. Dengan menguatkan hati, aku menunjukkan ponselku yang berisi chat mereka. Ini apa maksudnya, Mas? Tanya aku dengan suara bergetar, karena rasanya aku tidak sanggup untuk menanyakan hal ini. Loh, kamu dapat foto ini dari mana, sayang? Tanya suamiku merasa kebingungan. Kamu gak usah belagak tidak tahu, Mas. Apa kamu lupa kalau istrimu ini suka ngotak-ngatik ponsel? Jadi bisa dengan mudah mengetahui hal seperti ini. Mendapatkan semua ini pun aku sangat mudah melakukannya. Suamiku sejenak terdiam. Kemudian dia berpikir, mungkin dia sedang mengingat-ingat bagaimana aku bisa mendapatkan bukti-bukti itu. Coba sekarang jelaskan padaku, Mas. Sejak kapan kamu ada hubungan dengan wanita itu? Sudah berapa lama kamu mengkhianatiku, Mas? Tanyaku lagi dengan air mata yang sudah tidak dapat kutahan. Dek, Mas bisa jelasin? Tolong dengerin dulu. Iya, aku butuh penjelasan. Cepat sekarang jelaskan. Sejak kapan kamu ada hubungan dengan wanita itu, Mas? Dan sudah berapa kali kamu menidurinya? Tanyaku dengan penuh emosi. Dek, Mas hilaf. Mas minta maaf. Ampuni Mas, Dek. Kamu jangan marah-marah begini. Ingat, kamu sedang hamil tua. Bahaya. Aku tidak akan kenapa-napa kalau kamu tidak bertingkah, Mas. Pantas saja selama ini kamu cuek padaku. Karena ternyata kamu memiliki wanita lain. Mungkin kalau sekedar hubungan biasa, aku bisa memaafkanmu. Tapi ini lebih dari itu. Kenapa kamu tidak bisa bercermin dari ibadah yang selama ini kamu lakukan? Apa kamu tidak punya malu, Mas? Dek, tolong maafin Mas. Tolong beri kesempatan kepada Mas. Maafin Mas, Dek. Mas janji akan memutuskan wanita itu. Terserahmu lah, Mas. Aku tidak peduli. Malam ini, aku tidak ingin tidur denganmu. Cepat, keluar dari sini. Tinggalkan aku sendiri. Ucapku sembari memalingkan muka. Karena rasanya, aku tidak ingin melihat suamiku lagi. Hati ini benar-benar sakit, kecewa sekali. Semalaman itu, aku masih menangisi semuanya. Hatiku masih terlalu sakit, dan tidak bisa aku menahan air mataku ini. Mas Fadel semalaman mengetuk pintuku. Dia memohon agar aku memaafkannya. Tapi aku belum sanggup. Hatiku terlalu hancur.
Di subuh hari, aku baru membuka pintu. Kulihat Mas Fadil ketiduran di depannya. Kamu udah bangun, Dek? Maafin Mas, Dek. Tolong, beri Mas kesempatan, Mas hilaf. Mas janji, tidak akan mengulangi kesalahan ini. Mas mencintaimu, Dek. Maafkan Mas. Ucap suamiku lagi, masih berusaha untuk memohon kepadaku. Tapi aku tak menghiraukannya. Aku segera mengambil air wudhu untuk segera menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, aku segera duduk di ruang tamu. Kemudian, aku disusul oleh suamiku. Sekarang, kamu ceritakan, Mas. Bagaimana hubunganmu dengan wanita itu? Dan hal apa lagi yang selama ini kamu tutupi dariku? Ucapku dengan ekspresi datar. Karena rasanya hati ini terlalu perih. Maaf, Dek. Mas sudah lama ada hubungan dengan dia. Sekitar 3 bulan yang lalu. Siapa wanita itu, Mas? Tanyaku lagi. Dia adalah mantan kekasihku dulu. Namanya Sofia, Dek. Mas jujur, sebenarnya aku yang mendekatinya lagi. Entah mengapa, kalau melihat dia, rasanya aku seperti jatuh cinta lagi. Sehingga aku tidak bisa menahan diri. Terjadilah hubungan terlarang di antara kami. Lalu apa lagi, Mas? Tanyaku, berusaha untuk mengulik apalagi yang mereka lakukan di belakangku selama ini. Mas sudah beberapa kali menidurinya. Maafkan Mas, Dek. Mas hilaf. Kini suamiku terlihat menangis. Apalagi, Mas? Tanyaku. Masih terus kutanya, karena aku yakin tidak hanya itu yang mereka lakukan di belakangku. Maafkan Mas, Dek. Mas memberikan separuh gaji Mas untuknya. Maksudmu apa, Mas? Bukankah selama ini 5 juta gajimu sudah kamu berikan padaku dan kamu menyuruhku untuk mengelolanya? Sebenarnya, gaji Mas sudah naik, Dek, sejak 4 bulan yang lalu. Tapi, sejak Mas bertemu dengan dia, Mas malah berpikir untuk merahasiakan kenaikan gaji Mas ini. Setelah 3 bulan menikah denganmu, gaji Mas sudah naik menjadi 7 juta. Dan sampai 4 bulan yang lalu, gaji Mas sudah sampai 10 juta. Dan aku belum jujur padamu. Apa, Mas? Jadi, setelah kita menikah 3 bulan, gajimu sudah naik 7 juta. Lalu kemana 2 juta lainnya? Tanyaku merasa tidak terima, karena suamiku sejauh ini membohongiku. Sebenarnya perselingkuhanku dengan Sofia bukanlah yang pertama. Sebenarnya, aku ada juga bermain dengan satu orang wanita lainnya. Dia bernama... Siapa namanya, Mas? Kenapa kamu berhenti? Aku semakin emosi, karena suamiku bercerita setengah-setengah. Dina. Apa, Mas? Dina? Jangan kamu bilang, Dina yang kamu maksud adalah adikku. Iya, Dini. Dina yang aku maksud memang adikmu. Adik kandungmu. Bagus ya. Kamu tidak hanya mengkhianati aku dengan mantan kekasihmu, melainkan dengan adik kandungku sendiri. Masih pantaskah aku memberi maaf untukmu, Mas? Tanya aku sembari menatap laki-laki yang ada di sampingku itu. Aku benar-benar tidak menyangka sejauh ini dia mengkhianatiku. Iya, Dek, Mas tahu. Rasanya tak pantas Mas ini untuk dimaafkan. Kini suamiku menangis lagi. Tapi rasanya, aku sudah tidak ada rasa iba atau kasihan padanya. Yang ada hanya rasa kebencian dan kekecewaan. Berapa lama kamu ada hubungan dengan Dina? Tanyaku lagi. 3 bulan. Jawab suamiku. Itu artinya, sebelum Dina berangkat kuliah? Tanyaku memastikan. Iya, jawab suamiku lagi. Karena dia terlihat seperti menyesal. Tapi penyesalan yang dia tunjukkan tidak bisa lagi membuat rasa ibaku ini ada. Rasa di hatiku hanya kebencian dan kekecewaan. Yang semakin lama, karena mendengar kejujurannya, semakin membesar.
Mas, kenapa bisa? Aku baru tahu sekarang. Ucapku merasa menyesal. Kenapa aku baru tahu pengkhianatan suamiku? Iya, Dina adalah adik kandungku. Sekarang dia sedang berkuliah ke luar negeri. Dia kebetulan mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Australia. Tapi kenapa adik kandungku sendiri tega melakukan ini? Apa salahku padanya? Selama ini, akulah orang yang selalu berusaha menjaganya dengan baik. Bahkan aku rela putus sekolah untuk membiayai dia. Aku bekerja untuknya agar dia bisa sekolah, hingga akhirnya bisa mendapatkan beasiswa seperti sekarang. Dina, kenapa kamu tega sekali? Aku berbicara seorang diri. Aku tak berniat mengajak suamiku bicara. Tapi, karena memang dia berada di sampingku, dia mendengar ucapanku. Maafkan Mas, Dek. Maafkan Mas. Lagi-lagi, laki-laki yang sudah menikahiku selama 1 tahun ini meminta maaf. Tapi sayangnya, maaf ini sudah habis untuknya. Tak hanya soal wanita, gaji pun dia sembunyikan dariku. Kenapa kamu setega ini, Mas? Jahat kamu, ucapku. Setelah itu, aku segera mandi. Aku ingin keluar dari rumah itu. Rasanya aku benar-benar tidak kuat berada di sana lebih lama. Aku ingin ke rumah mertua, karena hanya dengan mereka lah aku bisa mengadu. Sebab, orang tuaku tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahku ini. Ya, kedua orang tuaku sudah bercerai, dan mereka tidak peduli lagi dengan kami berdua. Makanya, aku sampai tidak lanjut sekolah SMA aku sampai selesai. Karena agar aku bisa membiayai Dina untuk sekolah. Untuk meminta pada ayahku menjadi wali saja, aku harus memberikan uang dia sebesar 2 juta. Barulah dia mau menjadi waliku. Kalau tidak diberi uang, dia tidak mau. Begitulah ayahku. Orangnya selalu perhitungan. Sekalipun dengan anaknya sendiri. Semenjak bercerai dari ayah, ibu semakin tidak peduli dengan kami. Dia memutuskan untuk pergi dengan laki-laki yang dia cintai. Dan kami tidak diurusnya lagi. Aku pun hanya berdua. Hidup dengan Dina. Berjuang bersama, saling menguatkan. Tapi tak kusangka, adik yang paling aku sayangi itu menusukku dari belakang. Dia pernah menjalin hubungan asmara dengan suamiku sendiri. Setelah sampai di rumah mertuaku, aku segera mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Sebenarnya ini masih sangat pagi, baru jam 6:30. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Loh, Dini, ada apa pagi-pagi sudah kesini, Nak? Kamu kenapa? Kenapa matamu sembab? Ada apa? Ayo masuk, ucap ibu mertuaku. Dia menggandeng tanganku untuk mengajak masuk ke dalam rumah. Maaf, Bu, pagi-pagi aku mengganggu. Aku ingin kasih tahu ke ibu bahwa Mas Fadel berselingkuh, Bu. Apa? Fadel selingkuh? Tanya ibu mertuaku serasa tidak percaya. Tentulah, aku datang bukan dengan tangan kosong. Ku bawa bukti perselingkuhan suamiku, yaitu chat yang aku kirim ke ponselku. Segera kutunjukkan semuanya pada ibu mertua. Tak berapa lama, ayah mertuaku yang menyadari kedatanganku ikut bergabung. Tanpa bertanya terlebih dahulu, ayah mertua segera dengan seksama memperhatikan ponselku yang sudah kutunjukkan pada mereka. Astaghfirullahalazim, Fadel, kenapa dia bisa berbuat sekeji ini? Siapa wanita ini? Tanya ayah mertua dengan sangat emosi. Ayah, dia itu mantan kekasih Mas Fadel. Mas Fadel sudah mengakuinya juga bahwa dia yang mengajak wanita itu untuk berhubungan lagi. Mas Fadel juga mengakui sudah seringkali meniduri wanita itu. Ya Allah, Fadel, kenapa kamu seperti ini, Nak? Maafkan ibu, Dini. Ibu sudah gagal mendidik Fadel. Maafkan ibu, ucap ibu mertuaku, kemudian memelukku erat. Beliau pun tak bisa menahan air matanya lagi. Kini ayah mertua terlihat semakin emosi. Ya Allah, Fadel, apa yang kamu cari, Nak? Sudah punya istri secantik dan sebaik Dini, kamu malah selingkuh.
Astagfirullahaladzim, ucap ayah mertuaku. Beliau sepertinya sangat sedih sekali, karena tidak menyangka putra kesayangannya bisa melakukan hal sebodoh ini. Maafkan Dini ya, Bu. Kalau setelah anak ini lahir, Dini meminta cerai dari Mas Fadel. Dini tidak bisa bertahan dengan hubungan seperti ini. Maafkan Dini. Tapi Dini, Ibu sangat mencintaimu, Nak. Ibu tidak rela kehilangan menantu sebaik kamu. Dini mengerti, Bu. Tapi Dini tidak bisa bertahan. Dengan keadaan yang seperti ini terlalu menyakitkan untuk Dini. Maafkan Dini ya, Bu. Meskipun aku dan Mas Fadel bercerai nanti, aku akan tetap baik menganggap ibu dan ayah sebagai orang tuaku, karena kalian juga memiliki cucu dariku. Hanya saja, aku dan Mas Fadel bukan suami istri lagi. Ucapku kepada mereka, agar mereka bisa mengerti bagaimana rasa sakitku dan tidak bisa bertahan dengan pernikahan ini. Baiklah Dini, kalau itu menjadi keputusanmu, ibu dan ayah akan mendukungnya. Maafkan kami yang tidak bisa mendidik Fadel dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih atas pengertian kalian. Aku permisi ya. Aku akan pulang ke rumah suamiku lagi. Setelah selesai memberitahu mertua, aku segera berpamitan pulang. Aku kembali ke rumah suamiku. Tak lupa aku mengucapkan salam. Kulihat dia sudah menungguku di ruang tamu. Dek, Mas sudah memutuskan Sofia. Mas janji akan perbaiki semuanya. Mas janji, Dek. Terserahmu, Mas. Jawabku datar kemudian masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama, setelah hatiku agak tenang, aku keluar lagi. Aku memasak untuk sarapan aku dan suamiku. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi bersikap sama. Aku hanya akan melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri. Tapi, perhatian, cinta dan kasih sayangku sudah mati. Tidak akan pernah ada lagi. Setelah selesai memasak, aku segera makan tanpa mengajak suamiku. Rasanya mulut ini terlalu malas untuk berbicara dengan dia. Hingga berminggu-minggu kemudian, aku masih dengan sikap yang sama. Tak pernah mengajak suamiku bicara. Aku menjawab jika dia bertanya. Itu pun hanya singkat, tidak ada basa-basi. Dek, tolong jangan hukum Mas seperti ini. Dini, Mas mengerti kamu sangat kecewa. Tapi Mas janji akan berubah, tolong maafkan Mas. Suamiku berkali-kali memohon. Setiap hari, kalimat itu selalu kudengar. Tapi tetap, aku tidak menanggapinya. Tolong katakan, Mas harus melakukan apa supaya kamu bisa memaafkan Mas dan perhatianmu, cerewetmu, bisa ada lagi seperti dulu. Aku merindukan semua itu, Dek. Aku tidak suka kamu yang selama ini hanya diam. Kamu memang mengerjakan semua tugasmu sebagai istri, tapi rasanya hambar, Dek, tidak ada rasanya. Baru beberapa minggu aku seperti ini, kamu sudah mengeluh, Mas. Lalu bagaimana dengan aku yang kamu hianati selama berbulan-bulan? Ucapku kepada suamiku, kemudian aku pergi berlalu. Oh ya, aku dan dia sudah pisah kamar. Sejak malam itu, aku tidak ingin lagi tidur seranjang dengannya. Aku terlalu jijik, apalagi mengingat apa yang sudah dia lakukan dengan Sofia. Sekarang, usia kandunganku sudah masuk ke 8 bulan. Saatnya aku untuk cek rutin ke dokter. Pagi itu aku segera mempersiapkan apa saja yang harus aku bawa. Setelah selesai, ku masukkan semuanya ke dalam tasku. Aku segera keluar kamar. Aku tidak ingin terlambat untuk melihat bayiku hari ini. Dek, Mas antar ya, ucap suamiku yang baru saja keluar dari kamar sebelah. Gak perlu, aku bisa berangkat sendiri. Lagi pula selama ini, kamu tidak pernah mau mengantarku kan untuk cek ke dokter. Lalu kenapa sekarang kamu pura-pura perhatian? Aku sudah jenuh dengan kepura-puraanmu itu. Tidak usah pedulikan aku. Aku lalu melanjutkan langkahku untuk keluar rumah. Kebetulan, Grab yang aku pesan sudah datang. Aku segera masuk, dan kemudian berangkat. Sesampainya di rumah sakit, aku begitu bahagia, karena bisa melihat jenis kelamin putraku.
Dia juga sehat. Inilah anak yang selama ini dirindukan dan inginkan suamiku. Tapi kenapa dia malah mengkhianati aku seperti ini? Maafkan ayahmu, nak, yang tidak bisa setia. Maafkan ibu yang tidak mampu bertahan. Maafkan ibu jika setelah kamu lahir nanti, ayah dan ibu harus berpisah. Ucapku di dalam hati, meminta maaf kepada calon anakku itu. Kamu sehat-sehat ya, nak. Semoga kamu nanti bisa lahir dengan selamat. Ibu janji, ibu tidak akan stres menghadapi semua ini. Ibu tidak mau kamu terluka, apalagi kamu kenapa-napa. Setelah selesai pemeriksaan, aku segera pulang. Di rumah, suamiku sudah memasak ternyata. Dia menyiapkan banyak masakan. Kemudian di atas meja makan, terdapat juga amplop berwarna coklat. Biasanya, itu amplop gajian suamiku. Dek, ini uang gajian Mas, semuanya 10 juta. Mas serahkan ke kamu. Silahkan kamu kelola. Tapi, Mas minta untuk beli bensin. Untuk beli bensin aja, Dek. Gak usah kamu lebihkan uangnya. Kalau Mas hitung-hitung, uang yang Mas butuhkan untuk mengisi bensin selama 1 minggu itu 100 ribu. Jadi, untuk 1 bulan 400 ribu saja. Itu aja, Dek. Selebihnya kamu pegang dan kamu kelola ya. Ucap suamiku sembari menyodorkan amplop coklat itu padaku. Aku hanya menganggukkan kepala, tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Karena perutku yang sudah terasa lapar. Aku segera makan makanan yang sudah suamiku siapkan. Dia mengajakku mengobrol, tapi tidak kutanggapi satupun perkataan yang dia katakan. Aku masih diam dan tetap fokus makan. Rasanya, aku sangat malas sekali berbicara dengan suamiku itu. Maafkan aku ya Allah, jika apa yang aku lakukan terlalu menyakiti suamiku. Tapi jujur, aku belum bisa memaafkannya. Hatiku benar-benar hancur dan sakit. Menurutku, apa yang aku lakukan ini belum sebanding dengan apa yang suamiku lakukan selama ini. Hingga tak terasa, 1 bulan berlalu. Kini, tibalah waktunya aku untuk melahirkan. Aku tinggal menunggu hari. HPL-ku 2 hari ke depan. Hatiku ini sudah sangat deg-degan, karena ingin menyambut kelahiran putraku, yang sudah sangat aku nantikan. Suamiku juga sudah mengambil cuti. Dia ingin menemaniku selama persalinan, dan ingin menemaniku setelah melahirkan. Walaupun sebenarnya semua itu tidak aku harapkan, aku bisa sendiri. Bahkan dia juga yang menyiapkan semuanya. Mulai dari perlengkapanku, perlengkapan bayi kami, semua dia yang menyiapkan. Aku tidak memintanya. Inisiatif dia sendiri. Tapi, semua yang suamiku lakukan itu tidak merubah keputusanku. Tidak juga membuat hatiku luluh atau membuat cintaku ini tumbuh lagi. Tidak sama sekali. Hatiku memang benar sudah mati. Tidak akan bisa hidup untuk suamiku lagi. Pintu hatiku sudah tertutup untuknya. Tidak mungkin bisa dibuka lagi. Oh ya, sejak aku tahu bahwa suamiku pernah ada hubungan dengan Dina, adikku sendiri, nomornya langsung aku blokir. Jadi, dia tidak pernah bisa menghubungiku lagi. Selama ini, Dina selalu berlaku baik di depanku, tapi ternyata di belakangku, busuk kelakuannya. Aku tidak akan memaafkanmu, Dina. Tidak akan. Aku benci kamu. Ucapku dalam hati. 2 hari berlalu, tiba-tiba perutku terasa sakit. Sepertinya, aku sudah kontraksi. Aku segera memanggil suamiku. Mau tidak mau, karena hanya ada dia, orang yang di rumah ini. Mas, antarkan aku ke rumah sakit. Perutku sangat sakit sekali. Sepertinya aku akan melahirkan. Ucapku pada suami. Baik sayang, ayo kita berangkat sekarang. Kebetulan, mobil mertuaku sudah ada di depan rumah, karena suamiku meminjam mobil itu untuk persiapanku melahirkan. Sesampainya di rumah sakit, aku segera dilarikan ke ruang persalinan. Setelah kurang lebih 3 jam berjuang, aku bisa melahirkan putraku dengan selamat. Aku sangat lega dan bahagia. Setelah itu, suamiku mengazankan putra kami. Dia sangat terharu melihat kelahiran putranya. Bahkan tak bisa dia menahan air matanya setelah selesai mengazani putranya. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah.
Hanya kata maaf yang bisa dia ucapkan berkali-kali kepada putranya itu. Karena mungkin dia tahu setelah ini, kami tidak akan bisa bersama lagi. Padahal aku belum pernah mengutarakan bahwa aku ingin bercerai dari suamiku. Hanya mertuakulah yang tahu. Tapi mungkin mertuaku sudah memberitahukannya pada suami. Dini, Mas mohon, kita tetap bertahan ya, demi anak kita. Lihatlah, betapa bahagianya kita memiliki dia. Tapi kalau kita berpisah, itu sama saja tidak adil. Apa kamu tega melihat putra kita yang sangat tampan ini berpisah orang tuanya? Tanya Mas Fadel kepadaku. Tapi aku tidak bergeming. Aku tetap akan menceraikannya setelah aku pulih nanti. Aku hanya diam, tidak menjawab pertanyaan suamiku itu. Kuabaikan dia. Kufokuskan untuk memandangi putraku. Sekarang aku belajar menyusuinya. Rasa yang pertama tidak nyaman sekali, tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Setelah 2 hari di rumah sakit, aku diperbolehkan pulang. Aku pulang ke rumah suamiku. Di sana, suamiku menjadi ayah yang siaga, siap membantuku. Bahkan, dia rela bergadang untuk menjaga putranya. Tapi semua yang dia lakukan tidak membuatku terharu atau bagaimana. Tetap rasa benci yang masih ada di dalam hatiku ini. Tidak terasa, kondisiku sudah semakin membaik. 2 minggu setelah melahirkan, aku sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Mungkin ini saatlah yang tepat untuk aku ke pengadilan mengajukan gugatan perceraianku. Kebetulan hari ini ibu mertuaku datang. Aku bisa menitipkan putraku kepadanya. Tak lupa aku tinggalkan ASI. Jika putraku menangis, ASI itu bisa menjadi penolongnya. Saat itu suamiku sedang keluar. Entah dia kemana aku tidak tahu. Mungkin sedang berbelanja untuk membeli makanan. Aku segera ke pengadilan mengajukan gugatanku. Kuserahkan juga bukti-bukti yang menjadi alasanku untuk bercerai. Aku berharap gugatanku ini bisa dikabulkan dan bisa cepat bercerai dari suamiku. Karena rasanya aku sudah tidak sanggup harus serumah dengan orang yang sudah menyakitiku. Maafkan ibu, nak, karena ibu tidak bisa lagi bersama ayahmu. Maafkan ibu. Setelah selesai urusanku, aku segera pulang karena aku mengkhawatirkan putraku. Sesampainya di rumah, aku bersyukur karena putraku sedang tertidur. Aku juga menceritakan pada ibu mertua dengan apa yang aku lakukan hari ini. Sebenarnya ibu mertua masih menginginkan aku untuk menjadi menantunya dan berusaha membujukku agar memaafkan kesalahan suamiku. Tapi lagi-lagi aku katakan dengan tegas bahwa aku tidak bisa. Maaf ya Bu, aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Dengan pasrah, ibu mertua hanya mengiyakan ucapanku. Mungkin beliau juga mengerti bagaimana sakitnya aku. Dek, apa benar kata ibu? Kamu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan? Tanya Mas Fadel padaku. Iya, jawabku singkat. Dek, Mas pohon, cabut gugatanmu. Mas masih ingin menjadi suamimu. Sampai kapanpun, Mas tidak akan menceraikanmu. Kamu jangan egois, Mas. Kamu sudah menyakitiku selama berbulan-bulan. Lalu kamu membiarkan aku terus terluka dengan semua ini. Kamu benar-benar manusia tidak punya hati. Aku akan tetap berjuang agar aku bisa berpisah darimu. Fadel, lebih baik kamu ikhlaskan istrimu. Sudah terlalu banyak kamu menyakitinya. Wanita mana yang bisa menerima suaminya sudah berzina dengan wanita lain? Coba sekarang dibalik. Kalau istrimu berzina dengan pria lain, apa kamu mau memaafkannya? Tanya ayah mertuaku dengan tegas. Suamiku hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya, kalau posisinya dibalik pun, dia tidak akan bisa memaafkanku. Baiklah, kalau kamu menjadi bahagia karena bercerai dariku, aku ikhlas. Aku terima, Dek. Maafkan aku yang selama ini menyakitimu. Terima kasih, Mas, karena kamu sudah menyetujui perceraian ini. Aku harap kamu bisa ikhlas dengan semuanya. Kalau kamu bisa mengikhlaskan perceraian kita, aku akan memaafkanmu. Lagi pula,
hubungan kita tidak akan pernah terputus. Karena kita adalah orang tua dari putra sematawayang kita. Suamiku hanya menganggukkan kepalanya lesu. Dia sepertinya pasrah dengan keputusanku. Aku sangat lega, karena setelah ini aku bisa terbebas. Aku tidak lagi harus bersikap seperti ini. Aku bisa menjalani hidupku dengan normal. 1 bulan kemudian, urusan perceraianku sudah selesai. Aku benar-benar sangat lega sekali. Aku bahagia. Oh ya, Mas Fadel memutuskan bahwa rumah yang kami tempati sampai sekarang menjadi hak milikku. Aku bisa tinggal di sana bersama putraku, sedangkan Mas Fadel sendiri akan kembali ke rumah orang tuanya. Tak berapa lama, tiba-tiba aku kedatangan tamu yang tidak aku harapkan. Dia adalah Dina. Dina datang ke rumahku. Dia menanyakan perihal nomor teleponnya yang aku blokir. "Mbak, kenapa Mbak memblokir nomorku? Apa salahku?" tanya Dina. "Kamu masih bertanya apa salahmu? Coba kamu ingat-ingat sendiri. Apa yang pernah kamu lakukan dengan suamiku? Silakan kamu keluar dari rumahku. Jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di sini." "Mbak, maafkan aku. Maafkan aku," ucap Dina. Mungkin dia sudah ingat apa yang pernah dia lakukan dengan suamiku. Tapi kata maafnya tidak aku terima. Hati ini masih terlalu benci untuk menerima kata maaf dari Dina. "Keluar Dina dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Jangan ganggu anakku yang tertidur," ucapku dengan nada tegas untuk menyuruh Dina segera pergi dari sini. "Mbak, maafkan aku," ucap Dina lagi. Tapi aku tidak menggubrisnya. Segera ku dorong tubuhnya keluar pintu, ku kunci pintuku dari dalam. Aku rasanya tidak mau lagi bertemu dengan adikku itu. Aku benar-benar sangat membencinya. Tak terasa, sudah 3 bulan aku bercerai. Namun aku belum kerja. Aku juga masih mendapatkan nafkah dari Mas Fadel. Sampai masa idahku selesai nanti. Selanjutnya, dia hanya akan memberikan uang untuk anak kami. Tapi di sela-sela itu, aku sudah memikirkan pekerjaan apa yang cocok untukku, agar bisa tetap menjaga putraku sembari bekerja. Aku memulai membuat web. Aku menuliskan pengalaman hidupku di sana. Tak kusangka banyak juga peminatnya untuk membaca ceritaku, sehingga aku bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Aku harap setelah ini, webku semakin berkembang, dan semakin banyak penghasilanku dari sana, sehingga aku tidak usah pusing lagi soal uang. Aku berharap kehidupanku setelah ini semakin baik. Tapi jujur, jika hidup dengan rasa kebencian itu tidak enak. Masih ada yang mengganjal, rasanya belum plong. Tapi entahlah, jika suatu hari nanti luka ini bisa sembuh, aku mungkin bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Termasuk adik kandungku sendiri, Dina.